Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini mari Bapak Ibu, sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini saya memberikan judul Melihat dari Sisi Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada sebuah kejadian di mana seorang bapak dia sedang mengendarai sebuah mobil. Dan ketika dia ada sampai di perempatan jalan, waktu itu jalan macet, tiba-tiba ketika dia berhenti ada dua orang pemuda yang menghampiri dia, mengetuk kaca mobilnya dan mengacungkan sebuah kapak. Dan pada saat itu dia diminta untuk menyerahkan uangnya yang ada di dompet saat itu. Memang ketika saat itu secara manusia bapak itu mengalami yang namanya takut. Tetapi apa boleh dikata, akhirnya dia mengeluarkan semua uangnya dan dia memberikan uang itu kepada pemuda itu. Dan disitulah malam itu dia dirampok oleh dua orang pemuda itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita melihat bapak ini? Apakah dia kecewa? Apakah dia sedih? Memang kesedihan terjadi. Tetapi saat itu dia hanya bersyukur, saudara. Dari sisi baik dia melihat bahwa pada saat itu dia bersyukur bahwa uangnya yang dirampok oleh orang itu bukan nyawanya. Dan dia juga bersyukur bahwa saat itu dirinya yang dirampok, bukan dia yang merampok orang lain. Di sini kita melihat pertolongan Tuhan seringkali terjadi di saat-saat kita tidak berdaya, saudara. Pagi hari ini kita akan melihat kisah di dalam Alkitab, yaitu di mana saat Paulus dia menulis suratan Filipi, dia bukan dalam keadaan baik-baik. Saat itu dia sedang berada di dalam penjara. Tetapi penjara tidak menahannya untuk dia dapat menulis suratan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Paulus dia menulis surat Filipi itu di tengah penjara karena dia memberitakan Injil. Bukan karena kesalahan yang dia perbuat, tapi saat itu dia sedang memberitakan Injil. Tetapi di sini Paulus justru dia melihat penjara yang dia hadapi semua itu mendatangkan hikmah, mendatangkan kebaikan buat dia. Oleh sebab itu dia tidak kehilangan sukacita, dia tidak kehilangan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan dia dapat berkata dengan penuh keyakinan, dia berkata di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi keadaan yang tidak baik sekalipun hal itu tidak menghalangi untuk Paulus dia tetap menulis surat Filipi. Yang kedua yaitu kita melihat Daud. Daud dia bukanlah manusia yang bebas dari masalah. Bahkan ia pernah diburu dan terancam bahaya maut. Tetapi bukan karena Daud bersalah, justru karena ia melakukan hal-hal yang benar. Karena pada saat itu kita lihat kisahnya, Raja Saul dia iri kepada Daud. Sehingga Daud ini dia selalu ada di dalam kejaran pedang. Tetapi hal ini tidak menyurutkan Daud untuk dia tetap percaya dan bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga kalau kita melihat kisah yaitu di dalam Daniel. Di sana dikisahkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu di mana ketika waktu itu Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Dan Sadrak, Mesak, Abednego diminta untuk dia menyembah kepada dewa. Dan dia menyembah juga kepada patung emas itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah dewa. Dia hanya menyembah satu Tuhan. Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong dia. Sampai akhirnya dia harus melewati konsekuensi, yaitu dia harus diperhadapkan dengan dapur api. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia hanya katakan, Tuhan saya sanggup menolong. Dia sanggup melepaskan saya dari dapur api sekalipun. Bahkan Tuhan saya, Allah saya, dia sanggup melepaskan saya dari tangan Raja Nebukadnezar. Tetapi kalau toh Tuhan tidak menolong saya, jangan harap untuk saya tetap menyembah dewa atau saya menyembah kepada patung emas itu. Dan sampai akhirnya dalam kisah ini di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18, di sini kita tahu sekalipun Sadrak, Mesak, Abednego dia harus masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat.
tetapi Allah kita sanggup melepaskan dia dari dapur api itu. Pagi hari ini kita telah melihat kisah di dalam Alkitab, di mana pertolongan Tuhan begitu nyata. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang alami hal-hal yang tidak mengenakan. Mungkin engkau sakit, sudah lama tidak sembuh. Tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Bersyukur pagi hari ini firman Tuhan boleh datang di dalam hidup kita, mengingatkan kepada setiap kita untuk kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti tadi Paulus katakan, sekali lagi kukatakan, bersuka citalah senantiasa. Kalau saya boleh bersaksi Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengalami hal yang tidak mengenakan, di mana saya harus keluar dari rumah orang tua saya. Boleh dikatakan saya diusir, saudara. Memang waktu itu rasanya hati ini sakit, kecewa, saudara, marah karena saudara kandung saya sendiri yang menyuruh saya untuk keluar dari rumah itu. Tetapi ketika saya mulai memaafkan dia, ketika saya tidak meresponi hal yang tidak baik, tetapi justru saya melihat hal yang baik, ternyata apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sudah siapkan sebuah rumah untuk saya miliki. Disinilah Bapak Ibu Saudara, seringkali Allah izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi bersyukur kita punya Allah yang selalu mengerti apa yang sedang kita alami. Dia adalah Allah di atas ruang dan waktu. Dia ciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kita percaya pagi hari ini, sekalipun kau sedang menghadapi kemustahilan, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Dia izinkan masalah, persoalan itu terjadi dalam hidup kita, kita percaya Dia tentu sudah siapkan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Kita percaya bahwa di balik setiap kejadian atau keadaan yang kita alami, termasuk mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, kita percaya bahwa ada sisi baik yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Kuncinya yaitu jangan kita terjebak di dalam kemarahan dan kekecewaan yang berkepanjangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini apapun yang sedang kita hadapi, menjalani apapun aktivitas yang kita hadapi, mari kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa di balik semua yang kita hadapi ada hikmahnya, ada kebaikan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kita. Mungkin hal yang kita hadapi itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya kita tidak kehilangan sukacita dan kita tidak kehilangan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu tetap terus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apapun yang sedang kami hadapi, kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami mau tidak kehilangan sukacita itu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau tetap punya pengharapan itu di dalam Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah atas ruang dan waktu. Engkau ciptakan segala sesuatu, oleh sebab itu hidup kami ada di dalam Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, atas seizin Engkau, bawa kami untuk tetap kami percaya berharap hanya kepada Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati kota kami, berkati gereja-gereja dimanapun berada. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuki hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.